bukan materi yang di rencana kita. Jadi hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang seorang pakar yang dia memberikan banyak kontribusi di dalam pemikiran aliran postmodernisme. Jadi, bagian orang mengatakan bahwa Franz Waliosa ini adalah orang yang mempelopori konsep postmodernisme. Namun seperti apa yang dia lakukan sejauh ini dan seperti apa pemikirannya, maka kita sama-sama. Baik, saudara sekalian, mungkin hari ini tidak bisa full sampai dengan 2 jam lebih karena saya jam 10.30 harus ada rapat dan baik, kita mulai. Saudara sekalian, salah satu hal yang menarik yang dirumuskan oleh Lyotard adalah bahwa Lyotard ini melakukan kritik besar-besar terhadap apa itu yang dikenal dengan narasi agung, atau ya kalau bahasa Inggrisnya dengan istilah narasi besar. Saya menulis narasi agung. Kenapa disebut narasi agung? Karena dia bicara tentang hal yang besar, tentang ketercapaian sesuatu, tentang keberhasilan sesuatu, tentang tema-tema yang selama ini menjadi kosakata keseharian kita. Kalau kita bicara tentang narasi agung, artinya kita misalnya bicara tentang nasionalisme, bicara tentang modernisme, bicara tentang kemajuan, bicara tentang perbaikan harkat dan martabat manusia, tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari narasi agung. Lalu apa yang dia ingin sampaikan? Jadi Lyotard, kalau kita memetakan pemikiran Lyotard, maka kita bisa mencoba melihat bahwa sebetulnya postmodernisme ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kita bicara tentang gerakan arsitektur dan gerakan kesenian. Itu kemarin sudah kita bicarakan sebagian. Jadi bagaimana kemudian ada pembangkangan, ada penolakan, ada pendefinisian kembali tentang arsitektur. Ya. Jadi arsitektur modern itu ditandai oleh misalnya oleh fungsi yang mendahului estetika. Jadi yang penting itu fungsinya, baru orang bicara soal estetika. Jadi kalau saudara melihat misalnya di Jakarta itu ada hotel namanya Hotel Indonesia. Sekarang namanya saya rasa Kempinski. Itu kelihatan desainnya sangat membosankan. Hanya kotak begitu kemudian menjulang ke atas. Sama juga dengan desain untuk apartemen-apartemen. Itu kelihatan sekali membosankan. Kotak saja lalu dia menjulang ke atas. Seperti apa sebetulnya bangunan seperti itu? Bangunan modernis. Itu salah satu pencirinya adalah bahwa dia mementingkan fungsi. Jadi dia memang bangunan atau kita lihat gedung modern itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Kota itu kan misalnya kita bicarakan tentang kota. Kota itu memiliki karakter berupa lahan yang sempit. Karena lahan sempit dan sementara manusia yang ada di kota itu penduduk itu banyak, maka para perancang kota dia membuat hunian yang sifatnya vertikal. Hunian vertikal ini akan menghemat tempat. Orang tidak lagi menapak di atas tanah. Jadi orang kemudian tinggal di lantai-lantai atas. Jadi seperti kalau saudara lihat ada orang Jawa memiliki Diponegoro. Mirip seperti itu sebetulnya. Dia rumah burung dara itu kan dia biasanya berpindah-pindah dan dia menghuni satu tempat saja, satu ruang sempit yang di situ orang tidur dan kemudian menjalani aktivitas bersama keluarganya. Jadi kita bayangkan rumah susun itu adalah produk modernisme, produk arsitektur modern. Nah, dia mementingkan fungsi. Yang penting itu dapat dipakai buat tidur, dapat dipakai buat masak, dapat dipakai buat beraktivitas secara terbatas dengan keluarganya. Ya. Namun tentu ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan di dalam rumah dengan desain vertikal itu. Apa misalnya orang tidak bisa melemparkan misalnya orang nggak bisa melemparkan kotoran sampah dari jendelanya karena dia akan mengganggu orang lain.
Atau mungkin orang tidak bisa dia ngomong atau membunyikan suara itu pada tingkat kebisingan tertentu. Jadi kalau kita misalnya berantem itu di apartemen, itu tetangga kita akan dengar. Kita kemudian seperti dipaksa oleh sistem bangunan tadi, sehingga kita kemudian tercegah untuk berteriak-teriak. Kita kemudian tidak lagi atau tercegah untuk agar kita tidak misalnya tidak membunyikan musik terlalu nyaring, terlalu keras ya. Itu contohnya. Jadi bagaimana kemudian arsitektur modern itu dia mementingkan fungsi pada satu sisi. Pada sisi yang lain dia membatasi aktivitas manusia atau dia membatasi ruang gerak. Nah, itu arsitektur modern. Nah, arsitektur postmodern itu dia ingin membalik itu. Jadi kalau kita bicara tentang arsitektur, tentang bangunan, tentang tata kota, itu kita tidak atau kita ingin agar kalau yang dikatakan oleh postmodernis, kaum postmodernis ingin agar tidak melulu orang bicara tentang fungsi, namun orang sudah bicara tentang estetik. Mengapa? Karena kehidupan kita itu sebetulnya estetik. Jadi kita misalnya berpikir untuk mencari ruang yang memadai agar kita dapat misalnya dapat mengekspresikan semangat seni kita. Sehingga kemudian seringkali ya, kota-kota postmodern itu dia memiliki ruang yang memadai bagi orang-orang yang ingin misalnya menghabiskan waktu luang dengan keluarganya, dan itu gratis. Ya. Kalau kita lihat kota-kota kita, kota Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya, kota besar yang lain di Indonesia, itu umumnya mereka tidak memiliki ruang yang memadai bagi orang-orang yang tinggal di situ untuk beraktivitas secara gratis. Jadi orang kalau ingin menghabiskan waktu itu dengan keluarga, dia harus membayar. Dia harus berdandan rapi, harus berpakaian elok itu masuk ke mall. Atau kalau enggak, dia harus pergi keluar kota. Jadi contohnya Jakarta, ini contoh yang sangat sempurna. Jakarta itu di akhir pekan orang pergi ke puncak. Mengapa? Karena dalam waktu 1 minggu itu, Senin sampai Jumat, orang Jakarta waktunya dihabiskan untuk beraktivitas di tempat-tempat yang membosankan. Jadi, tadi saya katakan, arsitektur modernis itu membosankan. Tidak indah. Apa indahnya gedung-gedung pencakar langit? Tidak indah kalau ini. Jadi, itu jauh lebih indah bangunan-bangunan yang dibuat oleh para seniman pada abad pertengahan. Dahulu arsitektur arsitek itu biasanya juga seniman, dan mereka mementingkan aspek keindahan. Saudara lihat bangunan-bangunan gereja, ya itu sangat indah, dibuat dengan bentuk yang sangat cantik. Ya. Gereja lama ya, kalau kita lihat misalnya ada di Jakarta ada Katedral Jakarta, saudara datang ke gereja bentuk di Semarang itu bagus sekali. Ya. Namun itu contoh bagaimana kemudian sebetulnya estetika itu menjadi pertimbangan penting dalam orang membangun sesuatu. Namun kota-kota besar itu didominasi oleh gedung-gedung pencakar langit yang itu umumnya tidak mementingkan aspek estetika. Dia mementingkan aspek fungsi. Jadi yang penting dia bisa dipakai untuk kantor, dipakai untuk perumahan, dipakai untuk pusat perbelanjaan, itu membosankan. Baik, sekalian, itu gerakan postmodernisme pada bidang arsitektur, dan di bidang seni juga begitu. Seni arsitektur, seni postmodern itu dia seni modern itu penuh dengan dengan ekspresi yang sifatnya cenderung realis, ya. Dan dia membatasi diri pada media tertentu. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang seni lukis itu dia membatasi karyanya hanya pada satu frame atau pada satu kanvas. Jadi saya seniman itu, saya melukis, maka saya melukis di atas kanvas. Kanvas itu dimensinya terbatas. Di situ
ukuran, katakanlah kanvasnya 2x1, ya saya hanya menggambar pada kanvas seukuran itu. Kalau saya mencoret-coret kuat saya pada tempat di luar kanvas itu, maka dia tidak tergolong sebagai bagian dari seni yang diakui. Gitu. Nah, seni postmodern itu salah satu cirinya adalah dia tidak mementingkan media, atau dia menyatakan bahwa harusnya tidak ada batas yang terlalu rigid, terlalu ketat itu antara media, antara ruang ekspresi dengan bagaimana seseorang mengekspresikan rasa seni. Sehingga kadang-kadang seniman postmodern itu dia membuat karyanya di tempat-tempat yang mungkin tidak lazim, ya, membuat karya dalam bentuk misalnya dalam bentuk grafiti yang kemarin dihapus di kemarin. Itu bagian dari salah satu bagian dari gerakan seni postmodern. Orang menggambar sesuatu di tempat yang kadang tidak lazim, di tembok rumah, di tempat-tempat yang tidak dipakai orang, misalnya bawah jembatan atau di sungai, atau di tempat-tempat yang tadi saya katakan. Dan itu tidak lazim untuk ukuran seni modern. Nah, seni modern itu juga ditandai oleh ruang pertunjukan yang dibatasi. Kalau kita menyaksikan musik, ya, atau nonton konser musik, itu harus ada di satu ruang tertentu. Sehingga kemudian konser itu dia dibatasi ruangnya, ruang konser dengan ruang di luar konser. Jadi kalau saya nonton konser Ari Lasso atau nonton konsernya Ariono, saudara akan mendapati bahwa tempat konser itu terpisah dari tempat yang lain. Karena apa? Orang tidak bisa sembarangan keluar masuk ke situ. Namun orang harus membayar. Orang harus ya, kurang-kurangnya harus punya tiket lah agar dapat masuk. Sehingga kemudian penontonnya bisa dibatasi. Selain itu juga bentuk keseniannya itu juga terbatas. Atau jarang sekali mereka melakukan jenis kesenian yang sifatnya kolaboratif. Ya. Misalnya apa? Seni rupa atau bahkan seni musik dipadukan dengan seni rupa. Tidak banyak kan? Saya belum pernah lihat ada konser dangdut itu dipadukan dengan seni rupa, dengan melukis atau dengan kalau dengan teater mungkin sudah ada mulai. Ada film-film yang isinya itu film musikal, jadi dia sebetulnya seni rupa yang dijadikan satu dengan seni musik. Nah, kalau kita lihat pertunjukan film kita sekarang juga mulai seperti itu. Mulai ada kecenderungan musik itu masuk ke dalam film, dan kadang-kadang musiknya itu lebih kondang daripada filmnya. Saudara kalau ini saudara belum lahir, Pak. Dulu ada film berjudul The Bodyguard. The Bodyguard itu dibintangi oleh Kevin Costner dan almarhumah Whitney Houston. Film itu oleh sebagian orang dianggap sebagai film yang sangat jelek. Namun justru dari film itu ada lagu yang itu semua orang menyanyikannya pasti. Judulnya I Will Always Love You. Dinyanyikan oleh Whitney Houston. Itu lagunya mengalahkan filmnya. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi karena tadi ada perpaduan dua macam seni, dari satu seni rupa, seni musik, yang satu harus seni rupa, seni atau seni drama, dan seni rupa. Baik, jadi saudara sekalian, kalau bicara tentang postmodernisme itu kita dapat membahasnya dalam 3 aspek. Pertama adalah kita bicara dari sisi historis. Awalnya postmodernisme itu adalah gerakan arsitektur dan gerakan kesenian. Nah, yang kedua, ya, yang kedua adalah ada gerakan estetika postmodern yang kemudian di dalamnya memiliki perhatian kepada pada kehidupan masyarakat dan perubahan sosial. Jadi disitulah kemudian teori sastra dan teori budaya itu kemudian berkembang sebagai salah satu
atau sebagai dua teori yang diarahkan untuk memahami bagaimana masyarakat dan kehidupan sosial itu mengalami perubahan. Nah, jadi nanti kita akan membicarakan, akan membahas, mendapatkan pembahasan tentang Lyotard, tentang Derrida, tentang Michel Foucault, dan tentang Baudrillard. Sekali lagi saya katakan, ini nanti kita akan banyak bicara tentang yang berasal dari Perancis. Ini tentu berbeda dengan teori kritis yang kebanyakan berasal dari Jerman. Ini kita bicara tentang orang-orang Perancis. Nah, mereka, orang-orang itu kayak Lyotard, Derrida, Foucault, dan Baudrillard, dia tidak percaya dengan kemajuan secara bertahap ala Barat. Nah, kemajuan ala Barat itu ditandai oleh tadi 3 hal. Rasionalitas, digunakannya pikiran. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan, sains. Dan yang ketiga adalah objektivitas. Jadi, kalau kita ingat kembali teori evolusi atau teori yang dirumuskan oleh Bapak sosiologi itu, August Comte itu lihat bahwa masyarakat dunia atau masyarakat manusia itu diyakini berangkat dari situasi yang masih sederhana, lalu menuju pada situasi yang semakin kompleks. Dan nanti puncaknya itu adalah ketika masyarakat tersebut telah mencapai taraf pemikiran yang bersifat rasionalitas, yang bersifat rasional. Yang kedua, mereka menggunakan kaidah-kaidah saintifik untuk mengatasi berbagai persoalan. Jadi yang kita lakukan hari ini juga bagian dari penerapan kaidah saintifik. Jadi proses sampai dengan kita dapat bertatap muka seperti ini kan membutuhkan akumulasi ilmu pengetahuan yang sangat panjang dan sangat rumit. Dan itu adalah produk dari sains, dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah objektivitas. Ini terutama terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan itu digambarkan, ya, harus objektif. Objektif itu artinya dia tidak boleh ikut campur di dalam urusan yang sedang dia kaji, yaitu objeknya. Yang kedua, dia harus mengambil jarak dari objek yang dia teliti. Sebagai contoh, kalau kita akan meneliti suatu masyarakat yang sedang dilanda kelaparan, ya maka kita kemudian tidak boleh di dalam penelitian ala modernis itu, ya, penelitian modernis atau penelitian modern, kita nggak boleh kemudian merasa iba, merasa prihatin, merasa sedih, sehingga kemudian dari perasaan yang muncul itu kemudian lahir sejumlah sejumlah hal yang kemudian membuat objek yang kita teliti ini berubah. Misalnya karena kita merasa iba itu, kemudian kita memberikan bantuan kepada objek, kepada masyarakat yang kita teliti, itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti itu. Kalau mau melakukan bantuan, memberikan bantuan, maka itu dilakukan dalam konteks di luar urusan penelitian. Sehingga penelitian itu dia benar-benar hanya menjadi aktivitas yang mengarah kepada 2 hal. Yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah menjelaskan tentang fenomena yang kita teliti. Ada satu lagi tahap yang seringkali mengikuti itu, yaitu meramalkan atau memprediksi. Itulah yang kemudian menjadi ciri dari ilmu pengetahuan yang bersifat modern atau ilmu pengetahuan modern. Baik, sekalian. Nah, tadi saya katakan ada 3 varian postmodernisme. Tadi sudah arsitektur, yang kedua adalah teori budaya dan sastra, yang ketiga adalah teori sosial. Jadi kita akan bicara pada konteks yang ketiga ini. Kita bicara tentang teori sosial postmodern. Nah, apa yang diarahkan, yang ingin dicapai dari sosial postmodern? Ini menjawab pertanyaan yang pertama kali pada waktu kita kuliah, yaitu
teori sosial postmodern ini mengarah kepada upaya untuk analisis masyarakat ya dengan menggunakan perangkat yang ada pada kritik postmodern atas masyarakat. Kritiknya apa? Macam-macam. Ya, tadi saya berikan sebagian contohnya, yaitu bahwa filsafat postmodern dia tidak memiliki dia percaya bahwa tujuan akhir dari manusia, dari evolusi, dia tidak percaya bahwa kemudian manusia itu berevolusi, masyarakat berevolusi menuju kepada tahap yang kita kenal dengan rasionalitas. Karena tidak selalu seperti itu kata teori kata filsafat postmodern. Justru yang terjadi adalah janji-janji yang diucapkan yang disampaikan oleh para pendukung modernisme itu tidak banyak yang tidak terwujud. Modernisme melahirkan rasionalitas. Ya, namun faktanya sekarang di era modern ini kita menyaksikan ada banyak sekali gerakan yang justru menentang modernisme. Dan itu terjadi di negara modern. Apa misalnya? Ada gerakan spiritualitas. Gerakan spiritual itu banyak merebak. Ya, Amerika ada beberapa gerakan yang itu mengarah kepada bahkan dia berubah menjadi sekte. Sekte itu dia berubah menjadi kematikan. Ada satu sekte yang dikembangkan oleh seorang pendeta namanya Jim Jones. Dia membawa beberapa ribu orang Amerika yang ada di bawah gereja itu dibawa ke sebuah tempat yang awalnya adalah hutan di Guyana di Amerika Selatan sana, untuk kemudian dijadikan sebagai tempat mereka bercocok tanam dan hidup secara mandiri, tidak bergantung kepada dunia luar. Apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah pendeta Jim Jones sudah mati bersama dengan pengikut. Dia pertama membunuh pengikutnya sekian ribu itu, lalu dia ikut mati. Nah, gerakan-gerakan semacam itu ada di banyak masyarakat. Yang kedua misalnya ada gerakan fundamentalisme. Orang ingin kembali kepada ajaran agama yang murni. Itu adalah produk dari modernisme. Ya, jadi artinya apa? Modernisme itu harusnya dia kan mengajak orang untuk lebih banyak menggunakan nalarnya. Dia diprogramkan melalui pendidikan, orang diajari ke sekolah atau mulai diajari program. Namun setelah lulus, apakah kemudian kita menjadi orang yang rasional? Ternyata tidak. Banyak orang yang kemudian setelah lulus kuliah itu dia justru menentang rasionalitas. Dia menganggap rasionalitas itu adalah misalnya sesuatu yang bertentangan dengan kalimat-kalimat Tuhan, ya, bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu contohnya. Modernisme itu misalnya dia ilmu pengetahuan itu dia berlawanan dengan yang kita yakini selama ini. Lalu orang-orang itu mungkin mengumpulkan massa dari orang, lalu kemudian membuat gerakan yang kemudian mengabaikan cara berpikir modern. Jadi sebetulnya cara berpikir rasional. Jadi maksud saya adalah bahwa setinggi apapun kita sekolah, sehebat apapun kita menempuh pendidikan, itu tidak menjamin kalau kita kemudian akan menjadi pribadi yang rasional. Itu aja. Banyak orang yang tidak rasional. Dan justru yang nggak rasional itu adalah banyak di antara mereka yang berasal dari mereka yang berlatar belakang pendidikan lumayan tinggi. Ya, ini contoh satu hal tentang rasionalitas. Yang kedua sains. Apakah betul kita kemudian menggunakan sains sebagai alat untuk mengatasi masalah kita? Faktanya tidak. Kita ada hujan, lama tidak hujan, kemudian kita berdoa pada Tuhan. Ini contohnya, ya rupa-rupanya orang-orang modern itu dia membutuhkan sesuatu yang mungkin lebih mampu mengatasi masalah dia secara komprehensif. Jadi kalau orang ada masalah itu kan dia berusaha untuk memecahkan. Kalau orang masih mampu dengan ilmu pengetahuan yang dia kuasai, maka dia akan melakukan itu. Namun ada tahap ketika orang sudah menyerah. Ya, COVID yang diadakan kegiatan istighosah. Ini contoh bagaimana kemudian orang sebetulnya tidak lagi saintifik.
atau orang sudah menyerah dengan hal-hal yang sifatnya saintifik. Negara membuat kebijakan, ini harusnya dasarnya saintifik, tapi tidak. Rupanya ada pertimbangan politik. Ya, kasus misalnya ada satu masalah itu diatasi dengan cara saintifik, tapi tidak selalu dilakukan dengan cara saintifik, karena ternyata yang menjalankan negara, yang membuat kebijakan itu mereka memiliki kepentingan politik, dan itu mungkin lebih dominan daripada apa yang kita kenal dengan tadi hal-hal yang saintifik dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Bahwa postmodernisme ini menawarkan pesimisme. Maaf, bukan pesimisme, menawarkan skeptisisme, jadi menawarkan skeptis terhadap apa yang selama ini dalam bahasa kita bluff, jadi digualkan oleh para penganut modernisme. Para penganut modernisme itu mereka banyak membual. Namun dari itu kemudian para penganut filsafat postmodern dia tidak percaya dengan bualan-bualan. Apakah kemudian modernisme itu melahirkan kesejahteraan? Ya, kesejahteraan bagi sebagian orang. Sebagian besar yang lain mereka tetap miskin, tetap tertindas, tetap termarginalkan. Ya, kita bicara tentang kemajuan. Kita bisa membangun bandara banyak, kita bisa membangun jalan raya banyak, kita bisa membangun misalnya membangun waduk, ya. Siapa yang kemudian mendapatkan lebih banyak keuntungan? Yaitu mereka-mereka yang memiliki modal. Ya, orang naik BMI nggak bisa dia masuk tol, ya, harus lewat jalan protokol. Itu contohnya. Ya. Rupa-rupanya, ya, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh zaman modern itu tidak selalu membawa kebaikan bagi semua orang. Ada pihak-pihak yang kemudian tidak diuntungkan. Kalau kita tinggal di Jawa barangkali tidak terlalu merasakan karena kita sudah lama mengalami kerusakan lingkungan. Tapi kalau saudara tinggal di Kalimantan, saudara akan merasakan betul betapa kerusakan lingkungan itu membawa pengaruh besar bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan kita. Kalau kita tinggal di Kalimantan itu kemarin tahun lalu Banjarmasin dan kawan-kawan daerah Kalimantan Selatan itu kena banjir besar. Itu barangkali banjir terbesar dalam sejarah Kalimantan Selatan. Itu adalah salah satu hal yang ditimbulkan oleh kebijakan modernis. Dari kebijakan negara yang berhaluan modernis, dia memberikan porsi yang lebih besar bagi investasi, bagi pembangunan yang sifatnya fisik. Sekalipun juga ada pembangunan yang sifatnya non fisik seperti sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Namun tadi karena dia lebih mementingkan aspek ekonomi, maka seringkali pertimbangan pelestarian lingkungan itu tidak terlalu diperhatikan, diabaikan. Banyak hutan-hutan di Kalimantan itu dibabat, dihabiskan kayunya atau dipotong kayunya. Namun setelah dipotong tidak dilakukan proses rehabilitasi terhadap hutan di kawasan itu. Sehingga hutan yang semula pada waktu dia masih berupa hutan alam itu mampu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dia berubah menjadi sesuatu yang justru membahayakan keselamatan banyak orang. Karena hutan dia telah kehabisan pohonnya, maka kemudian tadi logikanya kayu hujan itu langsung ada di atas permukaan tanah dan kemudian dia membawa serta tanah yang ada di permukaan tadi. Sehingga kemudian sungai-sungai mengalami pendangkalan. Begitu sungai-sungai mengalami pendangkalan, maka air yang volumenya dan debitnya besar, dia tidak dapat lagi ditampung oleh sungai. Sehingga kemudian sungai meluap. Begitu meluap, dia akan masuk ke tempat-tempat yang lebih tinggi daripada permukaan sungai. Tempat-tempat yang lebih tinggi tadi, itu sebelum orang tinggal di situ, ya mungkin masih berupa hutan. Ya, atau masih berupa alam, hal-hal yang sifatnya alamiah. Ada hutan, ada barangkali padang rumput, dan sebagainya.
Tapi begitu kemudian ada orang tinggal di situ, maka dia berubah, berubah bentuk, berubah tata guna lahan, perubahan tata guna lahan yang semula kalau ada banjir misalnya tidak membahayakan manusia, berubah menjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan manusia. Karena banjir masuk ke permukiman, masuk ke kawasan-kawasan yang itu ada aktivitas manusia. Itu salah satu produk dari modernisme. Jadi para penganut filsafat postmodern dia tidak percaya dengan janji-janji yang diucapkan oleh para penganut modernisme. Ya, baik. Nah, kita akan coba lihat nanti. Jadi modernisme itu ada beberapa tahap. Nanti juga bisa ada mulai dari globalitas, lokalitas, akhir sejarah, lalu matinya individu, moda informasi, simulasi, dan terakhir ada multivokalitas. Kita akan bicara lebih panjang soal itu, ya. Baik. Lalu apa itu? Ada lagi tambah. Itu ada lunturnya polaritas analitik. Kalau ada gerakan sosial baru, kritik atas narasi asing dan adanya sesuatu yang berbeda atau orang lain atau liang. Nah, yang pertama adalah apa itu globalitas? Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa globalitas itu ditandai oleh semakin terhubungnya antara bangsa satu dengan bangsa yang satu, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Sehingga sekarang ini kita nggak bisa lagi membedakan secara tegas. Kita tidak bisa mengetahui dan menemukan batas yang tegas antara negara-negara atau wilayah maju dengan wilayah yang tergolong berbelakang. Sekarang apa yang menjadi pembeda antara negara maju dengan negara berbelakang? Saudara pegang HP, orang Amerika pegang HP, saudara pegang HP. Orang Amerika pakai Zoom, kita juga pakai Zoom. Orang Jerman kuliah, saudara juga kuliah. Orang Perancis ada MRT, di sana disebut metro, kita juga punya metro ALN. Orang Qatar itu punya pesawat besar, kita juga punya pesawat besar. Mereka punya bandara, kita punya bandara. Mereka punya pelabuhan, kita juga punya pelabuhan. Jadi artinya apa? Secara tampilan luar tidak berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Jadi negara-negara yang terbelakang tadi, dia secara perlahan dapat mencapai derajat atau mencapai pada level tertentu sehingga kemudian dia tidak lagi tergolong sebagai negara yang miskin atau terbelakang. Nah, itu baru dari sisi belum dari sisi dari aspek mentalitas. Mungkin sekarang ini kita menemukan banyak orang yang berpikir secara maju di negara-negara berkembang. Banyak ilmuwan yang hidup dan mereka mengajarkan tentang ilmu pengetahuan kepada orang lain di negara-negara berkembang. Namun sebaiknya kita juga menemukan banyak hal yang menunjukkan ciri-ciri negara yang belum, menunjukkan ciri-ciri masyarakat yang belum modern di negara maju. Misalnya orang Amerika dia percaya pada hoax. Orang Amerika percaya pada hoax sehingga presiden waktu itu sebelum ini Donald Trump dia mau menangi persaingan di dalam memperebutkan kursi seperti itu. Orang Amerika Amerika ini contohnya adalah negara yang mereka 75% penduduknya menyatakan bahwa hal yang terpenting di dalam hidup mereka adalah Tuhan. Bayangkan. Saudara ditanya itu di Indonesia itu mungkin hal terpenting bukan Tuhan. Jadi orang Amerika ternyata lebih religius daripada orang-orang dari negara-negara lain. Saudara kalau tanya orang-orang Jerman itu atau orang-orang Perancis, saudara akan mendapat jawaban yang mungkin ya aneh ya. Kalau saudara tanya pada bosnya BCA, bosnya Jarum Kudus itu, ditanya apa yang paling penting bagi Bapak? Pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah keluarga. Dan ketiga adalah kerja. Orang Amerika begitu. Orang Amerika tidak ditanya.
Ketika ditanya dia jawabnya, apa yang paling penting bagi Anda? Pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah kesehatan. Contohnya. Jadi itu saudara sekalian tentang globalitas. Jadi, modernisme bicara tentang pertama di fakta tentang apa yang terjadi sekarang. Jadi globalitas. Lalu yang kedua, sekalian, ada lokalisasi. Jadi lokalitas itu ya, kita dapat mendapati, dapat membayangkan bahwa hal-hal global itu dapat kita rasakan di dalam keseharian kita. Jadi kalau bicara globalisasi, itu kita nggak usah bicara jauh-jauh. Ya, bicara globalisasi, itu kita cukup bicara tentang apa yang kita temukan dalam keseharian kita. Kita bangun tidur juga mendapati produk global, juga mendapati globalisasi. Kita buka HP, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa globalisasi ada di dalam keseharian kita. Saudara kalau pergi itu mungkin nggak bawa dompet, nggak terlalu ya, nggak terlalu risau. Tapi kalau nggak bawa HP, itu risaunya luar biasa. Nah, lalu apa yang dapat kita amati dari apa yang tampak dari sekitar kita? Jadi bahwa sebetulnya yang kelihatan di hadapan kita itu adalah bagian dari proses global. Kita bisa mengatakan ini dampak, dan juga kita mengatakan ini adalah proses, bagian dari proses tadi. Saya pagi sini ngajar, saya minum kopi. Kopi itu dari mana tempatnya? Kopi itu dari Afrika, atau dari Ethiopia. Kemudian dia menyebar luas ke seluruh dunia, dan dia berubah menjadi tradisi kebiasaan orang minum kopi. Jadi kalau saudara ingin tahu cerita tentang bagaimana kopi itu mengglobal, itu awalnya kopi itu adalah tanaman yang terlarang. Terlarang itu artinya dia tidak boleh keluar wilayah tempat dia ada. Sama juga dengan dulu ada tanaman pala atau tanaman rempah-rempah yang dari orang-orang Eropa itu di Maluku sana. Itu adalah tanaman yang lokal. Begitu pula kopi. Kopi itu dulu merupakan tanaman lokal. Nah, tanaman lokal itu dia dibatasi agar tidak bisa keluar dari daerah. Karena ternyata orang makin kenal, jadi orang banyak ini minuman apa ya, ini kopi. Lalu mulailah orang berpikir bahwa ini ternyata memiliki nilai secara ekonomi. Masih orang nggak tahu bagaimana cara menyelundupkannya, karena setiap kali ada penyelundupan tidak tahu. Akhirnya ada orang yang berinisiatif menyelundupkan dengan cara apa? Dengan cara dia telan kopi. Dia telan, kemudian dia sampai di melintasi perbatasan, lalu dia keluarkanlah kopi itu. Dan itulah awal dari berkembangnya kopi. Jadi kalau minum kopi, kita bayangkan dulu asal usulnya seperti apa. Dari situ. Itu mirip dengan yang terjadi dengan kopi luwak. Kopi luwak kan begitu. Itu luwak makan kopi. Kopinya dikeluarkan dalam bentuk kotoran di pagi hari. Lalu orang membersihkan kotoran tadi, lalu dia jemur dan dia sangrai, lalu setelah itu dia giling dan dia minum. Bayangkan, kopi luwak ini dari situ tempatnya. Kalau saudara lihat iklan TV itu ya jangan terlena. Kopi luwak itu dari pantat luwak. Nah, kopi yang kita minum ini sebetulnya yang sampai dengan hari ini kita minum itu keturunan dari hasil kopi yang keluar dari pantat orang yang keluar dari wilayah itu, wilayah yang mulai terbatas. Nah, itu bagian dari global yang kemudian berdampak pada lokalitas. Jadi kita bisa mengatakan begini, lokalitas Indonesia. Kita
kita bertanya, mengapa ya, orang Indonesia itu masakannya itu enak? Salah satunya adalah karena dia mencampur berbagai macam bumbu-bumbuan. Ya, itu juga terjadi pada masyarakat India. Orang India, orang Arab, Timur Tengah kan, Indonesia, sampai dengan daerah Turki sana, itu mereka makan makanannya itu enak sama dengan wilayah kita. Coba lihat kalau saudara pergi ke Jepang, makanannya ya gitu aja. Itu membosankan. Saudara makan sushi itu ya kayak gitu. Main suka aja dia. Saudara makan, ya, kalau Cina oke. Nah, masakan Cina itu dia tergolong rumit seperti itu. Jepang, Korea. Lalu apalagi kalau sudah pergi ke wilayah Eropa itu lebih heran lagi betapa orang kok mau makan makanan yang tidak ada rasanya. Kalau sarapan itu orang makan di Jerman itu orang makan roti ukuran ini namanya Semmel. Semmel itu dia makan kalau dia punya daging ya dia kasih daging apa salami potongan-potongan gitu. Kalau enggak punya dia cukup pakai butter. Ya sobek kalau dia bisa dan dia masih butter atau dia tambahi apa namanya dia tambahi jam ya apa namanya selai kalau dia makan. Kalau kita makan kayak gitu mungkin ya akan terasa tidak enak. Nah kembali ke soal tadi. Mengapa kemudian Indonesia ini masakannya enak? Ini karena salah satunya adalah kita itu menjadi tempat atau menjadi wilayah yang di dalamnya bertemu berbagai macam selera makan orang, selera rasa orang. Karena kita itu kan lama menjadi bangsa yang terbuka. Banyak orang asing datang ke tempat kita. Di daerah pantai utara Jawa itu. Bahkan pada abad ke-10, tahun 900-an sekian, pantai utara Jawa itu adalah pantai, atau kota di pantai utara Jawa adalah ini kota yang paling kosmopolit ya, di dunia. Waktu itu belum ada, New York itu belum ada. Prancis atau Paris itu kan di tengah-tengah sana, belum ada. London juga belum ada itu. Tapi kita sudah punya wilayah yang sangat kosmopolit. Isinya itu beragam manusia dari berbagai macam wilayah. Ada orang Eropa, orang Asia Timur, orang Jepang, orang Korea, orang Filipina, orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika, semua masuk ke situ. Luar biasa. Kita itu adalah bagian dari proses global. Hari ini kita sudah bisa mengatakan bahwa globalisasi itu apa namanya dapat kita lihat dari sektor kopi tadi. Atau bahkan kita bisa mengatakan kita nggak bisa keluar dari jebakan produk kita. Jadi kalau ada orang anti impor misalnya itu harus dipertanyakan. Kalau dia anti impor dan konsisten, that's why. Tapi masalahnya adalah kebanyakan orang tidak konsisten. Dia anti impor, tapi dia masih pakai pakaian buatan Cina. Ya, gambarannya orang anti dengan produk Cina. Kita lupa bahwa produk Cina yang kita pakai itu produk Cina, baju yang kita pakai. Yang produk dalam negeri itu ada beberapa. Sedikit saja bahan yang berasal dari tempat lain. Kita hanya menjahit. Kalau kita mau membuat produk sendiri, silakan, tapi itu akan sangat berat ya, dan kemudian sangat tidak efisien. Kadang-kadang orang-orang yang melakukan gerakan anti impor, anti Cina itu kadang-kadang dia tidak paham tentang konteks. Saya bahkan pernah mengatakan kalau mau saudara anti produk Cina ya silahkan nggak pakai baju, karena baju saudara itu baju Cina. Orang menyebut baju popo itu kan karena apa? Itu baju Muslim yang baju popo, bajunya orang Cina yang tidak ada sah. Tapi orang lupa dengan kita. Istilahnya itu adalah bajunya orang Islam, atau bukan baju orang Cina. Baik, lokalitas. Tadi sudah globalitas, lokalitas. Lalu ada yang ketiga adalah ada akhir sejarah. Ini yang menarik. Jadi bahwa selama ini ya, para penganut modernisasi atau para penganut filsafat modern itu mereka meyakini bahwa sejarah itu telah berakhir, yaitu ketika manusia
setelah atau ketika masyarakat dunia ini dia telah berubah karakternya dari yang percaya pada takhayul menjadi percaya kepada rasio, dari yang tidak yang subjektif dia berubah menjadi objektif, dari yang semula dia menggunakan perdukunan, setelah dukunan dia berubah menggunakan ilmu pengetahuan. Kalau sampai situ sudah selesai. Nah, yang diharapkan itu kan ini seperti mimpi masa depan dari modernitas, yaitu bahwa dia akan mengakhiri segala macam konflik. Karena orang semua sudah sejahtera. Semua orang sejahtera, semua orang dia merasakan bahagia. Sehingga orang tidak perlu lagi berkelahi karena ideologi yang berbeda. Orang nggak perlu lagi perang karena agama yang berbeda. Nah, justru yang terjadi adalah era modern ini adalah era ketika orang itu paling banyak melakukan praktik bunuh-bunuhan. Saya lihat perang dunia pertama dan kedua. Itu adalah perang yang menghabiskan korban, yang memakan korban terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Dulu ada perang salib, itu mungkin yang mengalahkan hanya perang salib. Tapi perang dunia pertama dan kedua itu adalah perang yang paling sadis, paling tragis, dan paling menghabiskan nyawa manusia. Itu terjadi di era modern. Di era modern pula, orang kemudian melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan alasan yang terlihat agung, terlihat mulia. Perang atas nama negara, mulia. Bisa membunuh orang atas nama negara, menjadi mulia. Kesannya mulia. Membunuh orang atas nama agama. Agama saya mengajarkan membunuh dia, atau agama saya mau mengajarkan saya untuk membela diri. Ya, intinya bukan bela diri, tapi saya membunuh orang, sama aja. Jadi kemudian tadi yang saya katakan, nasionalisme, agama, ya, kemudian identitas kelompok, dan mungkin juga ekonomi, itu menjadi alasan orang untuk melakukan kekejaman kepada orang lain. Dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat tidak ada perang yang sebetulnya itu adalah perang itu yang terjadi karena perbedaan agama. Agama nggak pernah menjadi alasan perang. Yang menjadi alasan perang sebetulnya adalah persoalan ekonomi yang paling penting. Agama itu hanya menjadi kerudung aja. Agama dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ada itu, nggak usah jauh-jauh. Kita juga ada, pokoknya harus orang Islam jadi gubernur. Sehingga kemudian kadang-kadang harus pakai demo. Jadi ini sebenarnya rupa-rupanya modernitas itu bukan akhir sejarah, namun dia justru kalau menurut para pemikir postmodern dia adalah tahapan yang sebetulnya tidak nyambung dengan kemajuan kapitalisme, ya. Karena evolusi manusia itu kan sebetulnya mengarah kepada kebahagiaan, kepada kondisi yang dialami manusia hidup secara bahagia tanpa ada masalah dengan orang-orang lain. Ini yang terjadi adalah justru tidak. Baik. Terus sekalian yang ketiga, yang keempat adalah individu telah mati. Jadi individu itu ya dia kalau dulu pada masa kalau menurut pemahaman modernis individu itu bersifat tunggal dan stabil. Ya. Mengapa dikatakan tunggal dan stabil? Ya karena dia misalnya kalau kita bicara saya adalah seorang manusia atau seorang Indonesia, maka saya tetap seorang Indonesia. Kalau saya katakan saya seorang Muslim, maka tetap seorang Muslim. Namun sebetulnya di situ ada kontradiksi, ada situasi yang sulit yang kemudian tidak nyambung. Yaitu adalah bahwa ketika kita mengatakan
bahwa kita itu memiliki identitas tertentu, maka sebetulnya kita sedang meninggalkan identitas yang lain yang nanti akan kita ambil lagi identitas itu. Jadi identitas itu seperti hanya pakaian yang kita gantung di almari kita. Saudara membuka almari baju, lalu sudah ada pakaian dengan berbagai macam corak, berbagai macam warna. Hari ini saya mau pakai baju itu. Itu identitas saya hari ini. Besok saya pakai baju biru karena puasa. Itu identitas saya. Berikutnya saya pakai baju bebas dan nanti hari Minggu, hari Jumat saya pakai baju batik. Itu gambaran tentang sebetulnya identitas itu sesuatu yang selalu mengalami proses negosiasi, kontestasi. Jadi orang itu dia tidak dapat hanya dimapankan pada satu posisi. Namun dia berada pada posisi yang berbeda. Saya seorang Muslim, namun saya juga seorang Indonesia. Saya juga seorang Jawa. Saya juga seorang Kristen. Saya juga seorang laki-laki. Saya juga seorang pengaruh ideologi sosialisme. Nah, contohnya. Nah, dari sekian banyak hal yang melekat pada diri saya itu ada saat-saat ketika hal tertentu itu lebih menonjol daripada yang lain. Saya akan menunjukkan keislaman saya, misalnya manakala saya berada di antara orang-orang yang tidak beragama Islam. Wah, Bapak Muslim ya? Tapi kalau saya kemudian di antara orang-orang Islam, apa yang mau saya tonjolkan dari keislaman saya? Tidak ada, tidak menarik. Jadi kita pakai seragam, lalu kita ingin menunjukkan seragam kita yang sama, ya. Tidak ada bedanya. Akhirnya ketika orang itu berada di dalam situasi yang seragam sifatnya, orang berusaha untuk mencari faktor pembeda. Kita lihat mengapa sepak bola Indonesia itu tidak maju. Karena mereka itu sebetulnya bekerja di dalam tim. Harusnya bekerja dalam tim. Namun yang terjadi adalah mereka menonjolkan keegoan masing-masing. Setiap pemain itu ingin agar menonjol di hadapan orang lain, entah di hadapan pelatih, di hadapan penonton. Dia ingin mendapatkan tepuk tangan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain dengan cara bermain bola dengan teman sepak bola. Misalnya dia dribble ke sana kemari. Tadi malam sekilas nonton pertandingan antara Makassar dengan Madura United. Ada seorang pemain pengganti namanya Ronaldo Kuateh. Jadi Ronaldo Kuateh ini seorang anak dari warga Nigeria, itu yang kemudian dia pernah lama bermain di Liga Indonesia. Namanya Roberto Kuateh. Dan dia menjadi WNI, dia menjadi warga negara Indonesia. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia masuk menjadi pemain pengganti, Rasid Basri, kalau nggak salah saya lupa. Begitu masuk dia dapat bola. Lalu dia dribble sendiri. Harusnya ada teman-teman lainnya yang bisa harusnya dia kasih umpan, tapi tidak. Dia dribble sendiri, dia tembak dan dia tetap mengeksekusi tembakannya sehingga melahirkan gol. Tidak ada gol. Ini contoh tentang bagaimana kemudian kita kelihatan bahwa di dalam tim yang seharusnya padu, setiap orang punya seragam, ya, sama. Lalu orang ingin menonjolkan sesuatu yang membuat dia berbeda daripada orang lain. Sama juga di Indonesia, ya, pada masyarakat kita, itu kita orang Islam. Itu di antara kita kadang-kadang ingin menonjolkan kita itu Islam yang seperti apa. Ya, bahkan kalau di beberapa organisasi itu katakan satu organisasi yang kemudian mengatakan yang itu tidak baik, yang ini yang baik. Mereka itu mengajarkan kesesatan, inilah yang paling benar. Namun kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu kualitatif, tidak terlihat itu, maka ya tidak menonjol. Maka mulailah orang menggunakan simbol-simbol tertentu agar dia berbeda daripada orang. Sama-sama orang Islam, sudah dia ingin menunjukkan bahwa saya Islam dengan varian seperti ini, kira-kira gitu ya. Saya Muslim dengan varian seperti ini, dengan menggunakan pakaian tertentu dan menggunakan ornamen tertentu misalnya. Itu adalah bagian dari cara orang untuk dapat kenali oleh orang lain. Karena memang dunia ini mengarah kepada hal-hal yang sifatnya seragam, yang cenderung homogen. Jadi dalam situasi yang homogen, orang merasa terancam, orang merasa khawatir
dia tidak ada. Saudara bayangkan, saudara nonton sepak bola itu saudara nggak melihat. Saudara mau teriak seperti apapun, saudara nggak akan melihat. Ya. Namun kadang-kadang supporter itu ada yang kemudian bertingkah aneh-aneh. Dia menggunakan pakaian tertentu, menggunakan atribut tertentu. Begitu dia pakai atribut tertentu, dia mulailah orang memperhatikan dia. Dan di situ dia dapat menampilkan dirinya di dalam sebuah kelompok yang sifatnya mungkin. Jadi orang ingin menonjol di hadapan orang lain. Mahasiswa juga begitu. Mahasiswa itu kadang-kadang ada bagian di antara kita itu yang ingin, saya nggak tahu ya, kadang-kadang ingin mungkin ya berbeda dengan orang lain. Ya. Dulu pada tahun-tahun sebelumnya saya misalnya mendapatkan beberapa orang di dalam mahasiswa saya itu kemudian dia gemar menghubungi saya, menghubungi lewat private message, lewat WA, tanya tentang kuliah, tentang ini, tentang itu. Saya bilang, mari kita obrolkan di grup lah, kalau semua orang tahu. Karena apa? Tadi ada dorongan di antara kita untuk kelihatan berbeda daripada orang lain, berbeda dengan orang lain. Ya, dulu bahkan ada beberapa orang yang kemudian berusaha mendapatkan pengakuan di hadapan orang lain dengan cara mengirimkan screenshot dari obrolan dengan saya. Saya ngobrol dengan Marisa, kemudian dia screenshot, lalu dia sebarkan screenshot itu ke teman-temannya. Lalu dia mulailah orang-orang mengatakan, wah hebat, dia dapat dekat dengan dosennya, kira-kira gitu ya. Dulu seperti itu. Sekarang sudah mulai hilang karena yang kayak itu sudah mulai orang nggak terlalu berminat. Kalau dulu merasa dekat dengan kedekatan dengan dosen satu hal yang membahagiakan. Ya. Itu sekarang. Ini adalah contoh tentang bagaimana individu berupaya untuk kelihatan menonjol, berbeda daripada orang lain. Itu. Nah, yang keempat adalah kita bicara tentang moda informasi. Jadi masyarakat postmodern ini ditandai oleh perbedaan yang di dalam memahami dinamikanya. Jadi kalau Karl Marx dia mengatakan bahwa yang paling menentukan itu adalah modal atau capital, modal berupa modal yang dipakai untuk kelangsungan usaha. Namun di sekarang ini orang bicara tentang moda informasi, bukan moda produk. Yaitu bagaimana orang pada masa ini menyebarkan informasi dan mengorganisasi informasi. Dan itu sekalian bagian dari kuliah kita pada pagi hari ini. Sisanya akan saya lanjutkan minggu depan. Namun kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya ada pertemuan hari ini jam 11:15. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh disampaikan. Cek, Pak. Saya ingin memberitahu Pak kalau absensi untuk mata kuliah ini belum dibuka, Pak. Ya, makasih banyak. Saya perbaiki. Ya, makasih banyak. Saya lupa tadi. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ya, tapi sambil ini kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Dinda. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa gerakan estetika tidak percaya pada gambaran kemajuan evolusioner, Pak? Padahal mereka tahu dan meyakini bahwa hal tersebut itu akan mengalami kemajuan dan mencapai puncaknya. Terima kasih. Baik, jadi gerakan postmodernis ini dia tidak meyakini bahwa apa yang telah dicapai oleh
oleh oleh kehidupan modern ini adalah satu puncak, satu produk akhir dari kemajuan manusia. Namun mereka justru meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang barangkali membawa kemajuan bagi sebagian, ya, namun dia tidak memberikan kebaikan bagi bagian yang lain. Contohnya adalah kita bicara tentang pendidikan. Apakah kemudian pendidikan itu pendidikan adalah produk modern, ya, produk kehidupan modern. Namun apakah betul pendidikan itu membawa kebaikan bagi semua orang? Itu kemudian pertanyaan yang diajukan oleh para filsuf postmodern. Mereka kemudian tidak yakin bahwa pendidikan benar-benar dapat membawa kemajuan bagi manusia. Karena apa? Karena faktanya adalah pendidikan itu menciptakan orang-orang yang justru semakin tidak peduli pada lingkungan. Orang yang membahayakan keselamatan lingkungan, merusak alam, ya. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan yang tentang tentang ilmu teknik misalnya, ya, itu adalah contoh bagaimana ilmu itu dipakai untuk melakukan sejumlah perubahan yang sifatnya destruktif bagi lingkungan. Orang membuat kota itu kan diawali dari mengubah fungsi lahan. Semula lahan itu berupa rawa, kemudian diuruk, dilakukan reklamasi. Rawa itu digali, kemudian hasil galian tadi diurukkan di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada bagian dari lahan itu yang kemudian berada di atas, bagian dia terangkat. Nah, apa yang terjadi? Ada perubahan lingkungan yang semula dia adalah rawa, harusnya dia sudah berfungsi untuk menampung air manakala hujan, dia berubah menjadi bangunan, dia berubah menjadi permukiman, menjadi pabrik. Begitu dia berubah menjadi pabrik, maka kemudian kerusakanlah yang terjadi. Jadi pendidikan itu dalam beberapa hal membawa kemajuan bagi sebagian orang, namun tidak untuk hal-hal lain. Mungkin orang makin kaya, mungkin orang makin memiliki kekuasaan. Namun di situ dampak dari pendidikan tadi adalah lingkungan rusak, alam hancur, rawa hilang, hutan ditebang. Itu yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang terdidik, yang kemudian produk dari modernitas. Itu yang dikatakan oleh oleh pemikir postmodernis. Jadi intinya adalah bahwa kemajuan memang tercapai dan memang sebagian orang mendapatkan manfaat dari modernitas. Namun sebagian yang lain dia dirugikan. Nah, artinya apa? Modernitas itu kan menjanjikan sesuatu yang membahagiakan, yang kemudian mengakhiri semua persoalan yang ada di manusia di muka bumi ini. Karena kalau semua orang sejahtera, maka kemudian orang nggak akan lagi berkelahi, orang akan berhenti berkonflik. Namun faktanya adalah sejahtera pun tidak cukup. Orang setelah sejahtera dia ingin sesuatu yang lain, yang berbeda, yang kemudian akan membuat dia barangkali lebih luas kekuasaan. Saya sudah kaya, saya tidak hanya menjadi kaya, namun setelah saya ingin menjadi penguasa. Mulailah saya kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai presiden, ya, atau menjadi pejabat publik yang lain, yang kemudian dia akan gunakan kekuatan itu untuk mengkonsolidasi modal politik dan modal ekonomi yang baru. Nah, itu yang disebut sebagai, yang dikatakan oleh filsafat postmodernis sebagai janji-janji yang kemudian tidak pernah dipenuhi oleh modernitas. Itu tindak gambarannya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang lain membenahi persepsi ini, Pak. Saya lupa tadi teman. Ya, silakan. Saya tunggu ya kalau ada pertanyaan.
pertanyaan dulu ya, presensi dulu ya, nanti saya lupa ya. Silakan teman-teman kalau ingin ada yang mau ditanyakan ya, yang bagi presensi. Hari ini tanggal 13 ya. Silakan loh, saya sambil memperbaiki ini ya, karena wah, tadi lupa saya. Maaf, makasih banyak saya diingatkan. Mira, saya lupa tadi sebenarnya. Ah, buat ini jam 13 aja ya, biar yang tidak ada yang ter ya silahkan teman-teman sekalian potensi itu
kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri. Saya mohon maaf, kuliah harus berakhir sebelum yang ditentukan jadwalnya. Saya ada rapat pagi hari ini, dan saya sampaikan kita ketemu lagi mudah-mudahan minggu depan dalam waktu yang sama dan 2020. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah penuh dengan jadwal yang kita rencanakan. Nah, tugas sekalian akan saya berikan minggu depan, namun teman-teman nanti mulai mengerjakannya pada minggu berikutnya. Jadi 2 minggu lagi nanti dikumpulkan, tapi minggu depan akan saya mulai sampaikan tugas-tugasnya. Begitu saya rasa. Saya akhiri kuliah saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran pada minggu berikutnya. Mari semuanya, saya akhiri.